2 peluru ditembakkan, menembus tubuh seorang pangeran dan istrinya. Siapa sangka, dari kejadian yang kelihatannya kecil ini, malah nyeret hampir seluruh dunia ke dalam perang terbesar yang pernah ada. Sebuah konflik besar-besaran yang bikin jutaan orang kehilangan nyawa. Kekaisaran-kekaisaran kuno tumbang dan dunia berubah untuk selamanya. Ya, ini adalah awal dari sebuah perang besar yang disebut sebagai The Great War atau Perang Dunia Pertama. Halo semuanya, nama gue Westin dan selamat datang di channel West Insight. Waktu itu, Archduke Franz Ferdinand, putra mahkota sekaligus pewaris tahta dari Kekaisaran Austria-Hungaria, tengah berkunjung ke kota Sarajevo dengan istrinya, Sophie. Kota ini ada di wilayah Bosnia-Herzegovina, yang baru saja dianeksasi oleh Austria dari Kesultanan Ottoman. Di sana mayoritas penduduknya adalah etnis Slavia Serbia. Mereka nggak terima untuk dikuasai oleh Kekaisaran Austria-Hungaria. Mereka ngerasa wilayah itu seharusnya jadi bagian dari Serbia. Karena banyak yang tidak senang dengan Kekaisaran Austria, terbentuklah kelompok separatis yang bernama Black Hand, yang beranggotakan para nasionalis Serbia yang pengen bebas dari kekuasaan Austria. Nah, untuk menjatuhkan Kekaisaran Austria-Hungaria, mereka mengirim beberapa agen muda ke Sarajevo buat membunuh sang pewaris tahta. Pagi itu 28 Juni, iring-iringan mobil Franz Ferdinand lewat pusat kota. Salah satu pembunuh, Nedeljko Kabrinovic, melempar granat ke mobil Franz. Tapi supirnya mencoba untuk menghindar dengan cara ngegas mobilnya. Jadi, mobil melaju ke depan, granatnya meledak di belakang mobil, lukain beberapa pengawal dan orang sekitar. Franz Ferdinand selamat, tapi tetap melanjutkan agenda kunjungannya. Siangnya, seusai agenda kunjungan, Franz Ferdinand memutuskan untuk melakukan kunjungan ke rumah sakit buat jenguk korban ledakan. Masalahnya, pengawalnya lupa ngasih update ke supir untuk rute jalan yang aman. Alhasil, mobil belok ke jalan yang salah. Dan apesnya lagi, di sana ada anggota Black Hand lainnya yang bernama Gavrilo Princip. Ia melihat Franz Ferdinand lewat di depan mukanya. Dia langsung keluarin pistol, berjalan ke arah Franz Ferdinand, lalu melepaskan 2 tembakan. Franz tertembak di leher, dan Sophie di perut. Keduanya meninggal dalam hitungan menit. Kenapa segampang itu Franz Ferdinand dibunuh? Ya karena desain mobil yang digunakan tanpa atap, kayak gini. I knew this was the wrong way. I mean, the next left. Stop arguing. We're sitting ducks here. Get this car moving now. Kejadian itu membuat Kekaisaran Austria-Hungaria marah besar. Mereka nuduh Serbia terlibat dalam pembunuhan pewaris tahtanya. Mereka memberi ultimatum kepada Serbia. Beberapa poin ultimatum sebenarnya bisa disanggupi oleh Serbia, kecuali satu hal, melibatkan Kekaisaran Austria-Hungaria dalam investigasi pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand. Karena hal tersebut melanggar konstitusi dan hukum pidana Serbia sendiri. Mendengar jawaban Serbia menolak keterlibatan Austria dalam penyelidikan tersebut, Austria-Hungaria langsung menarik kedutaannya yang ada di Serbia, memutus hubungan diplomatik antara Wina dan Sarajevo. Lalu 3 hari kemudian, tanggal 28 Juli tahun 1914, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Dan disinilah Perang Dunia Pertama dimulai. Mendengar deklarasi perang oleh Austria-Hungaria kepada Serbia, Rusia yang merupakan sekutu Serbia menyatakan perang juga kepada Austria-Hungaria. Lalu, melihat Rusia mulai bergerak untuk mengintervensi, Kekaisaran Jerman, yang merupakan sekutu dekat dari Kekaisaran Austria-Hungaria, ikut turun tangan dalam perselisihan tersebut dengan menyatakan perang terhadap Rusia. Lalu 2 hari kemudian, Jerman menyatakan perang terhadap Prancis, lalu mencoba menyerang Prancis lewat Belgia. Bentar. Kenapa Prancis? Kan perangnya sama Rusia. Jadi gini ceritanya. Pertama, Inggris, Prancis, dan Rusia tergabung dalam kelompok Triple Entente, kelompok diplomatik informal yang terbentuk agar anggotanya bisa saling support dalam hal apapun. Ekonomi, dagang, bahkan militer. Sehingga dengan berperangnya Jerman dengan Rusia, cepat atau lambat Prancis pasti akan ikut turun tangan untuk membantu sekutunya. Yang kedua, mengetahui posisi geografis Jerman yang terjepit di antara Prancis di barat dan Rusia di timur, Jerman menerapkan strategi Schlieffen. Strategi yang mengharuskan Jerman menyerang Prancis lewat Belgia agar dapat mengamankan pos pertahanan
di front barat. Kemudian Jerman dapat fokus menyerang Rusia di front timur. Namun, dengan adanya penyerangan Belgia oleh Jerman, malah membuat situasi menjadi semakin runyam. Karena mengharuskan anggota ketiga dari Triple Entente turut berperang melawan Jerman di front barat. Iya, Inggris atau pada saat itu disebut sebagai Imperium Britania Raya, akhirnya join the war. Inggris dan Belgia sebelumnya terikat dengan perjanjian London, yaitu perjanjian yang menjamin kedaulatan dan kenetralan Belgia. Dengan diserangnya Belgia, membuat Inggris memiliki tanggung jawab untuk mendukungnya. Selain itu juga, apabila Belgia berhasil dikuasai dan Prancis jatuh di tangan Jerman, maka tidak menutup kemungkinan Jerman akan mendominasi Eropa Barat dan Inggris cepat atau lambat akan menjadi target serangan berikutnya. Dalam waktu seminggu dari deklarasi perang Austria-Hungaria ke Serbia, Eropa terbagi menjadi dua kubu yang berperang satu sama lain. Bentar. Kok di situ ada Italia? Kapan dia ikut perangnya? Nah, Italia ini sebenarnya penuh dengan plot twist nih di Perang Dunia Pertama. Kalau di gambar peta kubu Perang Dunia Pertama, memang Italia tergabung di kelompok Triple Alliance. Triple Alliance itu saingannya Triple Entente yang beranggotakan Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Namun, saat awal Perang Dunia pecah, Italia tetap menyatakan statusnya untuk netral. Hal ini dikarenakan pada saat itu kondisi internal Italia tengah terjadi perang kemerdekaan yang mengharuskan mereka untuk membebaskan wilayah utara Italia yang merupakan wilayah Austria-Hungaria. Dan di sini kita bisa lihat adanya benturan kepentingan politik antara dalam negeri dan luar negeri di Italia. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah setahun kemudian Italia akhirnya membelot ke kubu seberang. Ya, mereka mengundurkan diri dari Triple Alliance dan bergabung dengan kubu Entente setelah adanya kesepakatan untuk membebaskan wilayah Trentino, yang merupakan wilayah perbatasan utara yang ingin dibebaskan Italia dari Austria-Hungaria. Hal ini bisa Italia dapatkan apabila Italia terlibat membantu Entente dalam Perang Dunia Pertama. Sehingga dengan kesepakatan tersebut, pada tanggal 26 April tahun 1915, Italia menandatangani Fakta London yang bersifat rahasia bersama Inggris dan Prancis. Tanggal 3 Mei, Italia mengundurkan diri dari Triple Alliance dan 20 hari kemudian menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria. Gimana? Cukup plot twist, bukan? And April 26, the Treaty of London is signed by Italy, Britain, France, and Russia. Under the treaty, Italy gets South Tyrol, Trieste, Albania as a protectorate, the Adriatic Islands, a piece of Turkey when the Ottomans are defeated, colonial additions in Africa, £50 million, and no pope to be present at the eventual peace conference. In return, Italy will not conclude a separate peace after joining the war. It takes another month for Salandra to sell the war to the general public, who largely oppose war. But sell it he does, and on May 23rd, Italy declares war on Austria-Hungary. What really was the final tipping factor was this: the interventionists, the futurists, the military, the romantic nationalists, the irredentionists, those who wanted the war on both the left and the right, had a single goal, while neutralists, like the Catholic Church and the socialists, were too opposed to each other to unite. And so Italy went to war. Di front barat, masing-masing kubu menggali parit dalam untuk menjadi garis pertahanan mereka. Dan mereka terus berperang antar sisi parit. Namun, peperangan berlangsung imbang. Kedua kubu mengalami stalemate. Stalemate ini adalah keadaan di mana kedua pihak yang tengah berperang tidak ada yang mendominasi, karena adanya keseimbangan kekuatan sehingga peperangan tidak membawa hasil apapun, alias mandek atau jalan di tempat. Salah satu contohnya ada di beberapa pertempuran di front barat saat Jerman menyerang Prancis. Pasukan Jerman nyoba masuk ke Prancis, tapi ditahan di pertempuran Marne, September 1914. Karena nggak bisa tembus, mereka mulai gali parit buat bertahan. Pasukan Prancis dan Inggris ikut gali juga. Jadilah peperangan front barat dari laut utara Belgia sampai perbatasan Swiss. Itu jaraknya sekitar 700 km, guys. Lalu saat perang parit dilakukan, pasukan hidup di lubang sempit. Jadi mereka tuh hidup di dalam paritnya sembari perang. Tempatnya tuh berlumpur, penuh tikus, kutu, terus ada gas beracunnya. Hujan bikin air naik, kaki membusuk karena lembab, penyakit nyebar. Jadi di tahun 1915 itu muncul satu penyakit dengan istilah trench foot, yaitu kondisi kaki yang membusuk karena lembab terus-terusan. Kemudian di front barat, ada satu pertempuran yang paling berdarah, namanya pertempuran Verdun. Di sini, pasukan Prancis bertahan melawan Jerman. Lebih dari 700.000 korban jatuh dari kedua belah pihak. Tapi tidak ada pergerakan garis depan yang signifikan oleh Jerman. Lalu ada pertempuran Somme, Juli sampai November 1916. Inggris coba bantu Prancis dengan serangan besar. Di hari pertama aja, 57.000 tentara Inggris jadi korban. Rekor korban terbanyak dalam satu hari di sejarah Inggris. Dan hasilnya sama aja.
Garis depan sekutu cuma maju beberapa kilometer. Berbeda dengan front barat yang macet karena perang parit, Jerman justru menunjukkan dominasinya dengan kemenangan-kemenangan besar dalam pertempuran di front timur melawan Rusia. Pada awal peperangan, Rusia dengan sigap berhasil menguasai wilayah Prusia Timur, yaitu adalah wilayah Kekaisaran Jerman yang berada di dekat Polandia dan Lituania. Hal ini hanya menjadi sebuah awalan dari kekalahan telak dari pihak Rusia setelah adanya serangan balasan dari Jerman. Begini ceritanya. Pada pertempuran Tannenberg yang berlangsung antara 26 sampai 30 Agustus 1914, pihak Jerman yang saat itu dipimpin oleh Komandan Hindenburg dan Ludendorff berhasil menaklukkan hampir seluruh angkatan darat divisi kedua Rusia. Dari total sekitar 206.000 tentara Rusia, 50.000 tewas atau terluka dan 10.000 ditawan. Jenderal Komandan Pasukan Rusia, Alexander Samsonov, sampai setelah kekalahan tersebut karena malu. 11 hari kemudian setelah kemenangan di Tannenberg, pasukan Angkatan Darat Jerman ke-8 yang dipimpin oleh Jenderal Erich von Falkenhayn melanjutkan pergerakannya ke arah utara menuju ke Danau Mansuria. Pertempuran Danau Mansuria pun terjadi tanggal 10 September sampai 15 September 1914. Jerman kembali mendominasi pertempuran dengan menaklukkan hampir seluruh pasukan Angkatan Darat Divisi Pertama Rusia. Di bawah kepemimpinan Jenderal von Rennenkampf, mengetahui bahwa pasukannya tidak mampu membendung serangan pasukan Jerman. Perlahan, pasukan Divisi Pertama Rusia pun mundur ke arah timur. Pihak Rusia harus menanggung kerugian sebesar 125.000 korban jiwa pada pertempuran. Jerman pun berhasil merebut kembali wilayah Prusia Timur setelah memenangi kedua pertempuran tersebut. Namun, nasib berbeda dialami oleh sekutu Jerman di wilayah selatan front timur. Kekaisaran Austria-Hungaria harus mengalami kekalahan telak dari Rusia di wilayah Galicia Timur. Pertempuran Galicia Timur diawali dengan serangan Austria-Hungaria ke wilayah timur Laut Galicia lewat kota Lublin dan Kolm. Pasukan Austria bertemu dengan pasukan Divisi 4 Rusia di wilayah kota Krasnik. Pertempuran ini dimenangkan dengan mudah oleh Austria. Pasukan Rusia pun terpaksa mundur. Kemudian melanjutkan invasinya ke wilayah desa Komarov. Pasukan Austria kembali dihadapkan dengan pasukan Divisi 5 Rusia. Dan sekali lagi, Austria berhasil memukul mundur pasukan Rusia. Kemudian, pasukan Austria menyerang terus-terusan ke sisi timur wilayah Galicia. Namun, pasukan Divisi 3 dan 8 Rusia pun akhirnya menyerang balik pasukan Austria. Hingga akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Austria. Kemudian mengalami kekalahan, pasukan Austria pun terpaksa harus mundur. Dan Rusia akhirnya kembali melancarkan serangan balasan bertubi-tubi. Hingga akhirnya berhasil memasuki kota Przemysl. Pasukan Austria yang saat itu mengalami kekalahan besar, baik dari segi pasukan dan segi strategi, akhirnya mundur dan berlindung di dalam benteng Przemysl. Pasukan Rusia melakukan pengepungan benteng Przemysl selama 133 hari. Hingga akhirnya benteng Przemysl pun jatuh di tangan Rusia pada tanggal 22 Maret tahun 1919. Meskipun beberapa bulan kemudian pasukan gabungan Jerman dan Austria akhirnya berhasil merebut kembali benteng Przemysl dari tangan Rusia, pertempuran Galicia Timur yang berakhir dengan jatuhnya benteng Przemysl ke tangan Rusia memberikan dampak besar kepada pihak Austria-Hungaria. Mereka kehilangan sebanyak 400.000 pasukan dalam pertempuran Galicia Timur. Dan sedikit menyusahkan posisi Jerman di front timur karena harus banyak membantu sekutunya di bagian selatan. Memang beban ini Austria-Hungaria ini kalau gue lihat ya. Selain peperangan yang terjadi di front barat dan front timur, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama Perang Dunia Pertama. Seperti pertempuran di front selatan yang melibatkan Italia dengan Austria-Hungaria dan Jerman. Kemudian revolusi Bolshevik tahun 1917, gue udah bahas videonya. Kemudian ada penandatanganan perjanjian Brest-Litovsk tahun 1918, memaksa Rusia untuk mundur dalam Perang Dunia Pertama dan memberikan beberapa wilayah ke Jerman. Selain peristiwa-peristiwa yang disebutkan tadi, salah satu peristiwa penting yang sekaligus menjadi titik balik dalam Perang Dunia Pertama ini adalah bergabungnya salah satu negara raksasa dunia ke dalam kubu Entente. Ya, Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, mengapa Amerika Serikat akhirnya ikut perang dan bergabung dengan Entente? Jadi ceritanya, waktu awal Perang Dunia terjadi, Amerika Serikat lebih memilih untuk netral. Tapi banyak peristiwa yang cukup memprovokasi Amerika yang disebabkan oleh Jerman. Salah satu kejadiannya adalah pada tahun 1919,
peristiwa tenggelamnya kapal penumpang Inggris RMS Lusitania. Di dalamnya terdapat 128 penduduk Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh serangan kapal selam Jerman. Kejadian ini menyebabkan kemarahan rakyat dan menuntut pemerintah Amerika untuk turut berperang melawan Jerman. Namun pemerintah Amerika masih mempertimbangkan keputusan dan tetap masih dalam posisi netral. Lalu, pada tahun 1917, kapal-kapal dagang Amerika yang saat itu dalam perjalanan menuju Inggris dan Prancis kembali diserang dan ditenggelamkan. Lagi-lagi ulah kapal selam dari Jerman. Di tahun yang sama, intelijen Inggris berhasil menyadap dan memecahkan kode dari telegram Zimmerman. Telegram Zimmerman itu apa? Telegram Zimmerman adalah pesan ajakan Jerman kepada Meksiko untuk beraliansi dengan janji dukungan Jerman membantu Meksiko merebut wilayah Texas, New Mexico, dan Arizona di bagian selatan wilayah Amerika Serikat. Pesan ini diserahkan dan dipublikasikan di Amerika Serikat pada bulan Maret tahun 1917 dan menimbulkan kemarahan besar rakyat Amerika Serikat. Akhirnya, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson pun menyatakan perang terhadap Jerman pada April tahun 1917. Dengan bergabungnya Amerika Serikat ke blok sekutu Entente memberikan angin segar bagi segi kekuatan militer, terutama pada peperangan di front barat yang tak kunjung usai. Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Jenderal John F. Pershing membentuk AEF atau Pasukan Ekspedisi Amerika. Jadi pasukan ini dikirimkan ke front barat sebanyak 10.000 pasukan per hari. Jadi 10.000 pasukan setiap hari tiba di front barat untuk membantu Inggris dan Prancis melawan Jerman. Jerman yang pada saat itu telah mengamani front timur usai kejatuhan Rusia pada tahun 1917, revolusi Bolshevik, sebenarnya tinggal berfokus saja untuk memerangi pihak sekutu Entente di sisi front barat. Namun, dengan kehadiran Amerika Serikat di kubu Prancis dan Inggris membuat Jerman cukup kewalahan. Beberapa peristiwa penting tercatat setelah Amerika Serikat bergabung di peperangan front barat. Salah satunya adalah pertempuran Meuse-Argonne dan serangan 100 Days yang menyebabkan kekalahan besar di pihak Jerman. Sebanyak 10 juta korban jiwa jatuh dalam pertempuran di front barat, baik dari pihak sekutu maupun pihak Jerman. Jerman terus mengalami kemunduran dari kekalahan demi kekalahan yang dialaminya. Hingga akhirnya, pada bulan November tahun 1918, terjadi revolusi di Kekaisaran Jerman, yang berakhir dengan digulingkannya Kaiser Wilhelm II. Kekaisaran Jerman pun runtuh dari dalam, dan berubah sistem pemerintahannya menjadi Republik Weimar, dipimpin oleh Presiden Friedrich Ebert. Dan akhirnya pemerintah baru Jerman setelah revolusi pun akhirnya terpaksa menandatangani gencatan senjata pada 11 November tahun 1918. Dengan melemahnya kekuatan Jerman setelah revolusi, akhirnya pihak sekutu pun memenangkan perang. Perang Dunia Pertama pun berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Jerman sebagai pihak yang kalah dalam perang harus mengalami banyak kerugian termasuk ganti rugi biaya peperangan, kehilangan wilayahnya, hingga pembatasan kekuatan militer yang dimilikinya. Kemudian setelah Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat pun akhirnya memprakarsai berdirinya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa, organisasi perdamaian dunia yang merupakan cikal bakal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, kalau kita bisa simpulkan dalam Perang Dunia Pertama ini, Jerman sebenarnya lagi apes aja guys. Dikhianatin Itali, punya sekutu beban kayak si Austria, di akhir perang malah rakyatnya ngeberontak gitu. Padahal kekuatan militer Jerman itu sebenarnya kuat banget loh. Dia tuh bisa ngimbangin Inggris dan Prancis di front barat. Terus dia bisa ngalahin Rusia di front timur. Jadi sebenarnya Jerman itu bisa menang bahkan kalau strateginya bener gitu. Tapi ya gitu, Jerman tuh apes aja, dia nyenggol-nyenggol Amerika Serikat. Amerika Serikat padahal awalnya tuh cuma netral, dia nggak mau ikut-ikutan. Jadi ya mungkin kalau di universe yang lain, kalau Jerman strateginya bener dan nggak nyenggol Amerika, bisa jadi Perang Dunia Pertama itu hasilnya beda guys, pemenangnya beda. Mungkin itu aja yang bisa gue share tentang Perang Dunia Pertama guys. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita sejarah tentang Perang Dunia Pertama ini sampai akhir. Sebenarnya ada banyak banget peristiwa yang terjadi selama Perang Dunia, tapi gue sebisa mungkin menceritakan kejadian penting aja ya guys ya. Kalau ada yang kelewat, kalian bisa koreksi atau tambahin di kolom komentar di bawah guys. Jangan lupa juga kalau ada ide-ide untuk konten yang menarik juga kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di subscribe supaya bisa nonton video-video yang lainnya. See you on the next video guys. Bye-bye.